Ya udah, pas kita udah tahu itu ada telapak kaki, pas besoknya itu telapak kakinya nggak ada lagi. Itu kejadiannya ada beberapa kali tuh. Saya kehilangan dia waktu dia baru bisa ngerangkang. Pas saya ngebalik, itu kan tangan saya posisi begini, itu ditahan, itu kelihatan. Tangannya nggak kelihatan, tapi ada bayangan hitam di sini. Terus tukangnya bilang sama saya, "Ibu kok betah sih tinggal di sini, Bu? Emang kenapa?" "Saya aja sering di sini nampakin," katanya. "Apaan?" "Itu orang hitam gede kayak genderuwo," katanya. "Sama perempuan kuntilanak sering ketawa-ketawa," katanya. Itu di sumur itu tuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal. Dan hari ini kita bakal bahas tentang sebuah kontrakan. Tepatnya lokasinya ada di Jakarta Selatan, di Kemang, yang katanya lokasinya itu ramai, tapi ada juga cerita horornya. Dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah, di sini udah ada narasumbernya. Kita kenalan dulu, namanya Bu Nela. Bu Nela, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, Bu ya. Alhamdulillah baik. Ibu tinggal di rumah itu dari tahun berapa, Bu? Tahun 2000 awal. 2000-an awal. Sampai 2016. Ya, 16 tahun ya, Bu ya. 16 tahun. Nah, biasanya kan kalau rumah angker atau banyak kejadian mistisnya, itu pasti ada penyebabnya, Bu. Nah, menurut Ibu, itu penyebabnya dari mana, Bu? Ya kalau saya pikir sih penyebabnya yang dari sumur itu kayaknya. Karena memang apapun kejadian pasti kayaknya emang larinya tuh ke sumur itu gitu loh. Karena juga waktu tukang bangun pun juga saya sering ke sana, itu tukang cerita emang dari sumur itu yang dia lihat katanya sosok, kalau kata dia tuh gondoruo. Dan suara-suara ketawa, dia bilang kuntilanak pun juga di sumur deket di kamar mandi saya itu kata dia. Makanya tuh di situ dia ini sering, kok bisa betah Ibu di situ. Oke, penasaran nih. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Atau kalian bisa juga hubungi nomor di bawah ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bu Nela, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Cerita awalnya sih pertama saya ngontrak di situ. Saya ngontrak di situ rumah petakan. Petakan asli rumah Betawi gitu. Jadi kontrakannya cuman panjang begitu aja. Jadi panjang 3 meter kali 15 dah tuh. Jadi ada 5 ruangan. 3 kali 15. Jadi 15 tuh ke belakangnya. Jadi tuh dia ruangannya ada paling depan tuh tadinya garasi. Sama saya jadiin warung. Habis itu ruang tamu, kamar saya, terus ada lagi kamar di belakang. Baru habis itu di belakangnya lagi dapur sama kamar mandi. Nah itu pertama kita tidur di kamar itu baru aja kita naik tempat tidur, emang kita belum tidur, baru ngerebahin badan, mata dimeremin, kok perasaan kayak ada yang merhatiin nih, lihat gitu. Tadinya biasanya sih tidur tuh gelap, tapi karena kita baru pertama tinggal di rumah itu, kata suami saya, itu lampu nggak usah dimatiin deh Nela, dia bilang gitu, biarin hidup aja. Oh ya udah, jadi tuh lampu hidup di kamar, ruangan yang lain mati, jadi di kamar saya sengaja lampu nggak dimatiin. Terus pas lama-lama ya akhirnya saya melek dong, pengen tahu kan. Pas melek itu saya langsung teriak karena dilihat tuh di pojokan situ, di pojokan arah mau ke kamar belakang itu ada orang tinggi banget. Pas saya melek, saya teriak, dia langsung jalan ke belakang. Itu yang kelihatan cuma sampai pundak. Jadi dari pundak ke atas ini udah mentok plafon.
Ini Nah, sosoknya sempat jalan gitu ya? jalan dia. Jadi pas saya melek, saya ngeliat ke pojokan situ, dia langsung balik. Jadi kayak tadinya diri merhatiin kita tidur kali ya, ngeliatin kita. Pas saya teriak melek, itu dia langsung jalan ke belakang, langsung balik badan gitu loh. Nah terus yang anehnya lagi itu sama-sama teriak saya sama suami. Tahu-taunya pas besok paginya kita cerita, saya bilangin apa yang saya rasain, dia juga cerita. Sama percis emang. Jadi sama-sama dia juga merasa dia baru naik tempat tidur, mata merem, tahu-taunya kok kayak ada yang merhatiin, sama seperti saya gitu. Makanya jadi berarti kita makanya sama-sama teriak, sama-sama itu ya sama-sama lihat. Ya udah di situ ya kita wah ada penunggunya nih rumah gitu. Nah pas habis itu saya langsung ngomong, ya udah deh Bang, nggak apa-apa lah tinggal di sini. Yang penting dia tinggal di alamnya, kita tinggal di alamnya ya. Jangan ganggu, jangan nampakin diri. Saya orangnya penakut. Sampai saya tuh cerita sama suami kayak begitu. Iya mudah-mudahan juga begitu dah. Udah kita sama-sama tinggal aja di sini gitu. Kan alam kita beda. Sampai begitu ya udah. Akhirnya udah lanjut tuh. Nah pas besoknya itu saya sering dengar orang lari rame-rame. Dari? Kayak di pintu itu, dari depan sampai ke belakang terus kan kayak sket rumah itu tuh yang kayak dari ruang tamu ke kamar belakang itu kayak dia lari-lari rame-rame tuh sambil megang-megang tembok gitu. Nah itu setiap kita naik ke tempat tidur selalu ada suara itu orang rame-rame. Nah kebetulan di sebelah saya itu kan kontrakan ada 4 pintu tuh. Nah kebetulan di sebelah situ yang ngontrak tuh penyalur pembantu. Jadi dia banyak karyawannya di situ. Nah tadinya tuh saya pikir dia pada bercandaan gitu kan. Nah dia bercandaan terus ya udahlah saya inin aja kan. Setiap malam ada deh sekitar seminggu itu kan. Nah pas sudah seminggu saya nyadar. Kok kayaknya bukan di sebelah deh. Saya bilang gitu kan sama suami. Itu bunyi orang lari-lari itu malam itu masih kedengeran itu. Kita bisik-bisikan nih ngomong. Itu jadi posisi belum tidur. Pokoknya asal lampu udah mati itu udah kedengeran dia lari-lari itu bercandaan. Terus saya bilang ngomong saya, Bang kok kayaknya yang lari-lari itu kayaknya bukan di sebelah deh. Kalau di sebelah kan pintunya jauh sebelah sana. Ini kayaknya deket banget gitu. Jangan-jangan di sini Pak. Saya sampai merinding. Udah Bang, udah Nela kamu kan suami saya kalau manggil saya kan Nela doang dulu gitu ya sebelum ada anak. Udah kamu jangan mikir macam-macam katanya. Lah iya Pak. Itu lihat aja masa iya itu. Ya udah tidur aja lah. Emang orang sebelah itu kata dia. Ya udah akhirnya kita tidur. Nah pas udah gitu pas besoknya udah kan akhirnya kan enggak bener deh Bang. Yakin itu kayaknya emang di rumah kita deh bukan di sebelah. Kayaknya kan nggak mungkin di sebelah pintunya kejauh sana loh. Orang itu kencang banget kok dia megang-megang tembok-tembok pembatas gitu. Habis itu kita ya iya kali ya. Ya udahlah biarin aja. Kan dari awal kita udah bilang jangan ganggu. Kamu takut nggak kata suami gitu. Ya kalau sebenarnya sih takut. Tapi sih ya selagi ada abang di samping mah saya nggak takut. Saya bilang gitu. Ya istilahnya ibaratnya ada temen lah. Kalau sendiri saya nggak berani gitu intinya. Ya udah pas habis itu. Ya udah. Pas malamnya kita udah standby lagi nih. Coba Pak, Bang matiin lampu. Kedengaran lagi nggak? Pas dimatiin udah nggak ada lagi kedengaran suara apa-apa. Sampai pas besok malamnya saya perhatiin lagi kan, nggak ada lagi suaranya. Oh udah nggak ada nih? Nggak ada. Ya udah, akhirnya kita mikir, oh kok nggak ada lagi ya Pak ya? Mungkin dia tahu kali kita omongin, sampai saya bercandain tuh sama bapaknya gitu. Mungkin dia tahu kali Bang kita omongin, dia bilang gitu. Iya kali ya udahlah syukurlah. Mungkin dia kan kita udah bilang jangan ganggu kita, dia bilang saya bilang gitu kan. Oh ya udah ya. Pas abis itu selang beberapa hari. Ketemu lagi saya jejak kaki. Jejak kaki. Jadi kayak apa sih kotor dari dapur itu. Dari dapur ada kotor kayak orang jinjit. Nah itu kalau nggak salah ada kali sekitar 10 hari juga. Tadinya saya malah yang saya pikir suami saya gitu loh dari belakang kakinya kotor. Terus kan ubin kita ubin keramik tapi putih gitu loh. Nah makanya saya pikir oh dia mungkin nih kakinya kotor kali ini. Sampai akhirnya tuh sampai udah berapa hari nggak hilang-hilang kan. Padahal tuh kita mau tidur itu ubin bersih.
Tapi kalau udah mau pas pagi dah kita lihat itu kotor ubinnya gitu loh. Nah terus pas habis itu akhirnya saya marahin tuh suami saya. Bang, abang kalau masuk ke dalam dicuci dulu kakinya kenapa? Itu lihat kotor banget. Masa sih? Perasaan ya enggak deh, enggak kotor. Dia bilang, ih lihat aja tuh setiap hari. Nah lah mana kakinya nggak ada kotor, lihat aja nih bersih sampai segituin kan. Iya ya kata dia. Ya udah, habis itu udah setiap pagi tuh saya pelin. Ngepel aja tuh kalau kita ngepel pakai pelan. Kita biasa kalau kotor kan dipel pakai basah aja kan hilang ya. Ini harus saya injek sampai saya gosok-gosok baru hilang. Terus pas habis itu udah, akhirnya kan tadinya saya omelin tuh dia kan. Mam kaki abang kali, enggak ah kata dia. Tahu-tahu besoknya ada lagi. Habis itu baru lama-lama saya kepikiran. Saya ceritain kan ya. Itu merhatiin kan karena kita ngepel setiap hari kan. Baru kepikiran kok perasaan dari dapur itu kotorannya jelas banget kotornya. Tapi makin keluar makin hilang tuh jejak kaki kotor tadi. Tapi jaraknya kok nggak kayak langkah orang gitu loh. Kalau langkah kita kan jaraknya beraturan dong. Misalnya kayak jaraknya 30 cm. Ini enggak, makin ke depan langkahnya makin jauh. Jadi jarak langkahnya tuh makin lama jauh, ini mah bukan orang. Nah baru di situ langsung kepikiran kan. Langsung kepikiran saya ceritain sama suami saya. Bang, kok kayaknya ini bukan langkah kaki orang deh bang. Masa ada sih jarak kita nggak loncat aja kita nggak sampai segitu jaraknya gitu loh. Habis itu suami saya bilang gini, emang iya saya udah lama udah lama tahu kata dia. Jadi kamu cerita saya iyain aja udah kata dia gitu. Jadi suami saya jaga saya. Jadi pikir dia mungkin kalau dia takut juga kali kalau dari dia cerita saya mungkin nggak percaya. Makanya dia mikir biarin dia tahu sendiri gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya kata suami saya, iya emang saya udah tahu juga. Dia bilang gitu. Saya pas udah tahu gitu udah hampir 10 hari dah habis itu kan. Suami saya ngomong begitu tuh saya cerita gitu baru suami saya ngedilin. Emang iya kata dia. Saya malah sebelum kamu mikir gitu saya juga udah tahu kata dia. Tapi yang penting tadi lagi dasar kita. Kita hidup di dua alam beda. Jadi dia biarin di alam dia gitu. Yang penting jangan ganggu kita. Oh iya. Ya udah pas kita udah tahu itu ada telapak kaki. Pas besoknya itu telapak kakinya nggak ada lagi. Tapi selama 10 hari itu kan rumah saya itu saya banyak, adik-adik saya kan banyak. Ponakan saya banyak, ada 5. Jadi saya kan punya kakak 2. Jadi dari kakak pertama ada 2, dari kakak yang kedua ada 3. Itu pada seneng gitu loh di rumah saya. Mungkin karena saya ngewarung kali ya. Jadi saya ngewarung, terus saya juga kalau dia nginep minggunya saya ajak jalan-jalan kayak berenang segala macam. Jadi tuh akhirnya tuh kalau udah mau hari Sabtu tuh, dulu itu kan Sabtu belum libur kan, masih kerja orang kan, masih sekolah segala macam. Itu kalau udah Sabtu tuh pada nginep di rumah dan sempet itu ngelihat emang telapak kaki itu. Semua orang pada lihat. Karena kalau nggak saya pel nggak hilang. Jadi bukannya pemandangan saya doang ngelihat itu. Siapa yang masuk ke rumah itu dan tidur di situ, itu dia lihat. Sempet nanya? Enggak sempet nanya dia. Cuman ya mungkin pikiran dia, ya namanya kita rame-rame kan, lagi ngumpul kotor begitu doang. Jadi ya saya juga akhirnya juga nggak cerita-cerita. Udah pas habis itu, jadi pada lihat semua tuh ponakan-ponakan juga pada tahu. Makanya pas sudah saya cerita kayak begini, udah kejadian kayak gini, saya ada cerita-cerita, baru dia ngomong juga, oh iya saya juga lihat itu kata dia. Cuma saya pikir ya emang namanya kita rame ya ubin kotor kata dia gitu. Habis itu. Tapi jejaknya itu selalu dari dapur ke depan. Ke depan, iya. Itu awal-awal ngontrak di situ tuh. Jadi pokoknya selama 1 bulan di situ itu selalu begitu. Terus kayak di ruang tamu juga. Kita kalau mau tidur kan matiin tuh lampu ruang tamu. Terus kebetulan bangku ruang tamu saya itu masih bangku besi. Ya. Masuk besi. Itu kalau lampu dimatiin. Pas lampu mati saya masuk ke kamar itu selalu bunyi itu tempat duduk itu seolah-olah kayak orang duduk bangun jadi krik gitu setiap lampu mati selalu begitu. Tapi ya kita karena udah ya prinsipnya yang kayak tadi lagi ya udah kita nggak peduliin aja udah. Jadi yang selalu waktu awal-awal ya begitu. Jadi kayaknya seolah
apa dia menampakkan diri atau bagaimana, atau dia ngasih tahu saya juga nggak ngerti dah tuh gimana. Saya juga nggak ada sih cerita-cerita ke tetangga, ke orang. Jadi saya selalu cuman yang ngomongnya tuh curhat sama suami aja udah gitu. Dan alhamdulillahnya juga kita walaupun ditakutin begitu, saya nggak ada merasa takut gitu loh. Yang penting ya intinya tadi lagi kita udah ngomong, jangan sama saling ganggu. Padahal tadinya saya orangnya penakut banget loh. Iya. Saya ke kamar mandi aja itu kalau malam nggak berani kalau nggak ditemenin. Tapi kalau di situ kayak enjoy aja, kayak di rumah sendiri aja gitu loh, nggak ada takut-takutnya saya. Di awal doang takut ya? Iya, di awal doang. Itu pas sudah kejadian memang kita udah mulai menyadari di rumah itu ada yang aneh-aneh. Cuma kita berpikirnya selagi dia nggak ganggu dan nggak nampakkan diri, saya udah ya udahlah kita beda alam gitu ya udah gitu aja. Tapi sering kejadian-kejadian aneh itu siang hari. Siang hari itu kan kalau siang itu saya aplusan sama suami. Jadi suami tuh kalau siang habis sholat zuhur, dia selalu tidur siang. Nah saya tuh di warung. Nah warung saya itu juga alhamdulillah sih rame. Jadi nggak ada, istilahnya nggak ada sepinya gitu loh. Jadi tuh warung tuh nggak bisa kita tinggal jadinya gitu loh. Jadi suami saya tuh buka warung dari 5:30 habis sholat subuh tuh langsung buka. Nah jadi tuh dia saya gantinya setelah dia sholat zuhur tuh. Dia tidur, nah tuh saya gantiin. Itu emang sengaja lampu dimatiin. Jadi kan istilahnya agak remang-remang gitulah, cahaya dari luar doang masuk kan. Itu dia merasa ada yang nyium-nyiumin dia. Tadinya dia pikir saya. Tapi alhamdulillah sih dia merasa cuman kayak dicumbu-cumbu begitu doang. Jadi dia cumbu-cumbu, dia cium-cium. Nah suami saya dia pikir, oh ya udahlah. Dia pikir saya, dia biarin aja gitu, malah dia balesin lah dikit-dikit gitu kan. Cuma karena kan dia lagi tidur kan, istilah posisi dia emang udah capek kan dari pagi subuh di warung kan. Udah, nah pas udah mulai agak lamaan gitu, kedengaran sama dia suara saya lagi ngelayanin orang di warung. Kok itu suara Nela ada di warung? Dia kaget, dia itu langsung hilang. Yang lagi nyium-nyiumin dia itu langsung gak berasa lagi, gak kelihatan lagi. Kalau tadinya nyata banget, seolah-olah dia bilang tuh badan saya sama sayanya berasa nginiin dia gitu loh. Istilahnya ibarat kata dia lagi tidur, saya ikut-ikutan tidur di kamar. Terus meluk-meluk dia, nyium-nyium dia, berasa banget kata dia. Tapi pas dia mulai berpikiran karena dia denger saya kok ngelayanin orang di warung gitu, kedengeran suaranya. Pas dia ngebayang begitu, langsung gak ada. Pas dia lihat tuh bener gak ada orang. Langsung dia bangun, dia hidupin lampu tuh kosong kamar. Habis itu dia langsung keluar, dia tanya sama saya. Tadi kamu ke dalam Nela? Dia bilang, enggak, dari tadi saya di luar aja, gak ada ke dalam-dalam, saya bilang. Tapi sempat suami tuh sempat ngelihat sosoknya? Apa cuma ngerasain enggak, aja? Cuman ngerasa seolah-olah dia memang saya ada tidur di samping dia gitu loh. Jadi nggak sempat lihat karena kan yang tadi lagi dia posisi saya kan di rumah itu nggak ada jendela. Jadi dia posisi lampu mati, jadi hanya kelihatan dari luar doang lah, cahaya luar sedikit gitu. Jadi dia emang nggak lihat sosoknya, dia nggak lihat, tapi dia merasa seolah-olah itu emang saya tidur di samping dia. Ya udah pas dia bangun langsung dia keluar, langsung dia tanya saya kan dari tadi nggak ke dalam-dalam, saya bilang. Pokoknya dari abang tidur saya udah langsung sambil ngelayanin orang, sambil ngisi-ngisiin stok kosong nih, saya bilang gitu. Udah, habis itu udah langsung dia. Waduh, kata dia. Akhirnya dia pikir, wah lain kali kita harus berhati-hati nih. Akhirnya dia sampai dia tadinya dia gak hafal tuh ayat kursi segala macem. Itu akhirnya dihafalin ayat kursi. Jadi kalau dia istilahnya saya lagi ada deket dia atau dia merasa ada saya di samping dia, itu dia selalu baca ayat kursi jadinya. Oh, gara-gara itu Bu. Gara-gara jadi takutnya dia pikir saya, tahu-taunya bukan gitu. Akhirnya sampai ya begitu terus akhirnya gitu. Udah akhirnya gangguan-gangguan kayak gitu. Kayak saya pun juga pernah kayak gitu. Waktu itu puasa. Saya tidur siang. Tidur siang juga itu. Tidur siang, posisi saya karena udah tahu kayak begitu kan. Sejak suami saya yang dia di
cium-cium begitu, akhirnya lampu saya hidupin terus, sudah nggak ada lagi, pokoknya lampu kamar saya tuh udah nggak pernah mati, 24 jam hidup terus. Nah saya tidur siang, pas saya kebangun saya ingat, oh ya belum masak. Saya lihat waktu itu masih jam 4, pikir ntar aja masaknya, orang setengah jam juga mateng, orang kan saya berdua doang, saya belum punya anak waktu itu. Ya udah saya tidur lagi, saya merem lagi. Itu berasa kedengeran air segayung disiram ke kaki saya. Dari suara air, dari basahnya terasa banget. Sampai saya ngebatin, ini kok abang kurang ajar banget sih. Orang kalau bangunin aja apa. Ngapain pakai, ini kan jadi basah kasur, dalam hati saya gitu. Habis itu saya langsung bangun. Pas saya bangun tuh, ini masih berasa banget basah. Tapi pas saya pegang gak basah. Kasur segala gak basah. Habis itu saya keluar, suami saya lagi ngelayanin orang juga di luar, langsung saya bilangin, bang tadi abang ke dalam, masa saya kayak disiram? Kagak, saya nggak ke dalam kata dia. Lah emang iya, saya di warung itu alhamdulillah emang rame terus, jadi emang nggak, kita tuh emang berdua doang gitu, jadi saya emang warung kayak gitu tuh saya nggak pakai karyawan, jadi tuh emang di rumah itu kita berdua, paling kalau ramenya tuh kalau Sabtu tuh ponakan-ponakan, adik-adik tuh pada nginep di rumah. Ya itu pada nginep di rumah, jadi ramenya tuh kalau Sabtu Minggu doang. Jadi kalau hari-hari biasa nggak ada orang. Udah saya bilang, waduh orang berasa banget. Saya bilang itu sampai kedengeran, air kan diguyur segayung berasa. Makanya bilang, kok kurang ajar banget sih bangunin pakai air segayung, ini kan kasur basah. Pasti dicek nggak basah. Dan suami saya juga nggak ini, wah iya benar ini. Terus kayak maghrib tuh, kita kalau habis kan kita kalau sholat tuh di ruang tamu. Nah suami itu sering banget tuh dia habis sholat maghrib dia tiduran. Itu sering kata dia. Kadang-kadang kayak dia mau dilangkahin gitu loh. Jadi kalau dia tiduran nih sambil nonton TV di ruang tamu maghrib, saya di warung tuh kan, itu kayak di pojokan kayak orang mau ngelangkahin tapi takut-takut gitu, kelihatan sama dia. Sosoknya kelihatan, emang kayak manusia, kayak orang mau ngelangkahin. Itu sering kayak begitu. Makanya akhirnya saya bilang, makanya udah jangan tidur maghrib, saya bilang gitu. Ya udah, jadi udah sering kayak begitu. Aduh saya bilang, terus kayak bunyi bangku juga. Banyak lah ya kejadian. Banyak kejadian-kejadian yang istilahnya ibarat kata yang tadi lagi kayak emang dia setuju kita ajakin tinggal bersama gitu loh. Tapi kan yang kayak gitu kan ganggu. Terus pernah juga ada kejadian itu, saya selama tinggal di situ. Itu ada kayak angin ribut gitu, angin topan ya. Itu di depan saya kan jalanannya gede tuh. Terus depannya perumahan. Itu ada angin kenceng, angin puting beliung gitu. Malah banyak atap-atap orang tuh pada terbang-terbangan. Nah itu pas waktu angin itu ada, itu saya di rumah sendiri, suami saya lagi pergi. Saya di rumah sendiri, pas angin itu di luar itu kelihatan putih semua. Jadi tuh rumah di seberang segala tuh nggak kelihatan saking karena angin sama hujan. Jadi makanya putih aja kelihatannya. Kan di warung itu banyak kayak kue-kue tuh, saya di meja tuh bertingkat-tingkat di atas etalase kayak jajanan, ciki-ciki itu segala macam. Itu pas waktu angin itu saya ketakutan, kan saya diri aja tuh di pintu yang dekat ruang tamu. Saya diri di situ sambil ngeliatin, gila angin kencang banget, saya bilang. Itu putih semua. Itu warung itu yang ada agak di luar itu dilempar ke dalam semua. Kayak dilemparin satu-satu rame-rame kayak begitu. Gak ada satupun kue, biskuit, ciki-ciki atau minuman renteng-rentengan kan banyak tuh digantung-gantung di luar. Itu gak ada yang jatuh keluar. Semuanya kayak dioper ke dalam semua masuk. 3 kali itu saya nemuin angin kencang kayak gitu di sana. Terus yang anehnya, setiap angin kencang kayak gitu suami saya selalu nggak ada di rumah. Nah tapi juga sebelum angin itu ada kejadian aneh juga. Jadi tuh itu seolah-olah suami saya pulang terus kayak ngendep-ngendep jalan, ngumpet-ngumpet gitu. Akhirnya dalam hati saya, karena saya lagi sibuk ngelayanin orang gitu ya, ngapain sih pakai bercanda-bercanda, pakai ngumpet-ngumpet pulang. Dalam hati saya kan gitu ya. Udah saya biarin terus pas orang kelar saya ngelayanin orang, kok ini orang nggak keluar gitu, emang sengaja ngumpet. Pas saya cari ke dalam itu nggak ada dia. Nah
Pas saya cari ke dalam nggak ada, udah yakin bener-bener dia nggak ada, baru kejadian tuh yang angin itu. Itu setiap 3 kali saya ngalamin angin puting beliung di situ. Itu suami saya nggak ada di rumah dan selalu kalau mau angin kayak begitu, dia pulang kayak ngumpet-ngumpet gitu. Dan saya tuh juga nggak pernah menyadari, dulu udah pernah kejadian begini, tapi kejadian lagi tuh saya nggak inget gitu loh, nggak inget ke belakang gitu. Saya cuma ingetnya tetap aja gitu lagi, ngapain sih ini orang pakai ngumpet-ngumpet masuk rumah, saya bilang gitu kan. Dan setelah ngelayain orang saya cari dia mana nggak ada. Selalu nggak berapa menit setelah itu kejadian itu angin itu 3 kali tuh saya selama di situ. Iya, jadi kita pas di sana saya kan dari 2000 awal tuh. Nah 2006 baru saya lahir tuh anak pertama saya. Jadi pas 2006 anak pertama saya lahir. Nah itu ada juga tuh kejadian aneh di anak saya yang pertama itu banyak banget itu. Jadi itu pas anak saya lahir, pas dia umur 35 hari. Kalau saya bawa ke kamar, dia selalu jerit-jerit kayak orang ketakutan, nangis. Terus ngelihatnya selalu itu di samping lemari. Nah saya tuh lihat kok ini anak, nah saya bawa ke kamar terus ngelihatnya ke samping lemari. Nah tuh saya langsung ngebatin kan, wah jangan dia lihat apa nih di kamar di samping lemari. Saya alingin kan, saya namanya dia masih 35 hari ya. Itu saya alingin, dia kayak menggapai-gapai gini pengen ngelihat itu di pojokan lemari terus, tapi kayak orang ketakutan. Nangis terus, apalagi malam gak mau saya taruh. Pokoknya asal masuk kamar itu dia selalu begitu. Nah ya udah akhirnya tuh 3 hari saya nggak tidur, nangis terus asal dia ditaruh nih digendong saya dia udah tidur nih, terus kalau mau saya taruh nangis kejar lagi. Akhirnya tuh bener-bener 3 hari saya, harusnya kan biasanya kita juga anak tidur bisa kita tidurin di badan kita jadi kita rebahan, kebangun dia nangis. Jadi bener-bener saya harus bangun, digantiin aja sama suami saya nggak mau, dia tetap nangis kalau sama suami saya. Makanya kalau saya duduk, saya pangku terus dia, terus saya bacain ayat kursi, apa yang saya hafal lah saya bacain, itu dia mendingan diem. Kalau udah kebangun dia selalu nangis lagi, ngelihatnya ke samping gitu lagi. Selama 3 hari. Akhirnya sampai tetangga-tetangga bilang, udah Nela bawa tuh ke orang pinter biar disembur, kata dia gitu. Saya bilang, enggak bu, biarin aja ntar juga hilang. Enggak bisa itu. Akhirnya kan emang berlanjut sampai 3 hari kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, saya kan juga nggak enak ngikutin, soalnya kan dia denger nangisnya histeris begitu kan. Akhirnya saya ikutin tuh, dianterin sama dia, ayo bawa ke orang pinter. Dah saya pergi sama ibu yang nyuruh itu tuh, pergi ke orang pinter. Terus pas nyampe di orang pinter, itu kata orang pinter itu keberatan nama, kata dia gitu. Ini keberatan nama nih bu, katanya diganti deh namanya. Keberatan gimana, emang kepanjangan namanya, saya bilang gitu kan. Soalnya anak saya kasih nama Azahra Aisyah Zalwa. Ya bukan dari situ aja sih bu, pokoknya istilahnya berat deh, pokoknya ganti deh nama aja, dia kata gitu. Jadi dia suruh tuh orang pintar itu nyuruh ganti nama sama dibikinin kalung dari benang 7 warna. Jadi anaknya dipakein kalung benang 7 warna. Jadi ibu nih pulang, kata dia, pulang nanti ibu cari benang 7 warna, ibu bikinin kalung pakein ke dia, terus namanya diganti. Kalau nggak ibu ganti nih anak nggak bakalan ini, kata dia, bakal digangguin terus nih dia sama penunggu situ, kata dia. Ya udah akhirnya kan saya pulang. Pas saya pulang saya cerita sama suami saya kan, saya bilangin, Pak disuruh ganti nama, disuruh pakai apa namanya kalung segala. Saya bilang, nama aja saya sudah susah-susah nyari, orang saya udah klek nama dia kayak gini, kata suami. Ya udah terserah kamu, kata dia. Nggak mau ganti, biarin aja, ntar juga berhenti sendiri. Sampai saya gituin akhirnya. Emang saya kurang apa sih, dibilang nggak percaya, pokoknya nggak peduli lah saya kayaknya yang begituan gitu. Jadi saya yakin aja, udahlah, pokoknya mungkin ini emang lagi masanya anak ini nangis kayak begitu gitu. Pikir saya tuh begitu aja. Jadi nggak ada namanya, nggak saya ganti. Terus disaranin pakai kalung yang benang 7 warna juga nggak saya iniin. Tapi benar pas 3 hari habis itu nggak ada lagi, dia nangis, sudah normal seperti biasa. Dan anehnya memang ya itu tadi. Tapi sih saya juga nggak yakin, keyakinan saya juga
yang tadi lagi emang masanya dia rewel 3 hari itu gitu. Jadi emang setelah dibawa ke orang pintar itu emang udah nggak nangis lagi. Tapi saya yakinnya orang pintar itu kan nyuruh ganti nama. Saya nggak mau ganti nama, saya bilang gitu. Tapi udah sempet ini belum Bu? Si dukunnya atau orang pintarnya ya itu sempat ngebantuin kayak ngusir atau segala macam? Enggak. Cuma nyuruh aja dulu. Cuma nyuruh terus dia suruh ini aqua air putih. Itu dia baca-bacain. Habis itu dia suruh minumin ke anaknya. Kayak bikin susu nih nanti pakai ini ya. Nah kalau itu sih saya jalani, tapi saya juga nggak mikir ya sayang lah aqua ngapain dibuang, emang air aqua kok bersih gitu. Jadi emang saya kasih tuh air itu minum dia gitu loh. Tapi ya nggak yakin dengan inian yang tadi lagi. Jadi karena emang ini aqua, ya kan sayang dibuang, ya udah emang saya kasih dia minum. Tapi emang iya setelah kan emang tadinya kan emang dia dari sehari di kayak gitu aja tuh dia udah nyuruh terus tetangga itu, saya nggak mau. Tapi kan akhirnya berlanjut ke 2 hari, berlanjut lagi ke 3 hari, akhirnya kan saya juga jadi nggak enak kan. Nah pas sudah 3 hari saya pergi ke sana dan emang dari pulang dari situ tuh emang nggak ada lagi dia nangis. Tapi ya saya sih juga yakin kayaknya bukan dari orang pintar itu dah gitu, emang udah habis masanya dia rewel, pikir saya sih begitu. Soalnya kan yang tadi lagi saya nggak ngasih dia kalung, nggak ganti nama dia gitu. Terus pas ada lagi kejadian yang waktu dia umur sekitar 5 bulanan dah dia baru bisa merangkak. Itu posisi kamar saya karena anak ini udah bisa ngerangkak atau udah bisa berubah posisi, itu tempat tidur saya buka. Jadi kita tidur cuman di ubin yang ada bed covernya, ada spring bednya gitu. Jadi nggak pakai tempat tidur. Jadi kita udah sepakat udah tempat tidur disingkirin aja lah dulu, takut ini si anak jatuh kan karena udah bisa ngerangkak. Nah itu dia sekitar umur 5 bulan udah bisa ngerangkak gitu. Itu dia tengah malam beberapa kali saya sering kehilangan dia. Pas kita malam, pas bangun tuh jam 2, jam 3, itu dilihat dia nggak ada di samping saya tidur. Kita bangun, kita cari, tahu-taunya dia di ruang tamu. Posisi di ruang tamu itu gelap, mati lampu, dia main tuh di kolong bangku. Sampai kolong bangku? Di kolong bangku, dia duduk di kolong bangku, kan emang dia posisinya baru masih bisa ngerangkak. Itu kayak main-main gitu, kayak ada yang nemenin. Pas kita cari, waduh kemana ini dia, pas dihidupin lampu, tahu-taunya dia di kolong bangku kayak lagi main-main gitu. Kayak bergerak-bergerak gitu tangannya sambil duduk, terus tar ngerangkak lagi. Udah, itu kejadiannya ada beberapa kali itu. Saya kehilangan dia waktu dia baru bisa ngerangkak. Udah, pas sudah tahu gitu udah akhirnya dia ini ada beberapa kali habis itu gak ada lagi. Yang dia sering main di ruang tamu itu kan, akhirnya kan saya bilang, serem banget sih Pak, masa dia diajakin main sih sama penunggu sini, saya bilang gitu. Ya udah mah diinin aja, diinget-inget aja kalau dia bergerak, kamu bangun, kata dia, jangan sampai kita kehilangan lagi lah gitu. Ya udah bener nggak ada lagi gitu. Tapi pas umur 13 bulan, setahun lebih sebulan, dia belum bisa jalan sama sekali. Dan saya juga emang nggak ada ngajarin dia jalan gitu loh. Jadi ya saya pikir ya udahlah pokoknya inian dia lah gitu. Tapi dia udah mulai merembet sih jalan. Dia pegangan-pegangan, merembet dia diri jalan. Itu dia sering ketawa sendiri. Ketawa, saya lagi tidur kok ini denger anak ketawa. Pas saya bangun saya lihat itu posisi dia tidur kan, saya taruh dia tidur di pojokan tuh. Itu kayak dari ujung ke ujung tuh dialas pakai bantal guling. Ujung sini kasih bantal guling, ujung sana kasih bantal guling. Terus dia duduk di bantal guling sini. Kan dia ketawa, kan kita bangun kan. Ini anak ngapain ketawa? Tapi pas saya bangun, saya cuma lihat dia doang. Itu dia duduk di bantal guling, berdiri kayak ada yang bantuin gitu. Habis itu jalan kayak ada yang ngajarin jalan gitu loh. Ntar dia jatuh di tengah, dia ketawa lagi. Ntar dia ngerangkak lagi ke bantal guling yang di pojokan tadi. Ntar dia berdiri lagi, ntar dia jalan lagi, dia jatuh lagi, ketawa. Saya liatin aja udah itu.
Saya liatin itu, habis itu suami saya bangunin. Bang, tuh kok si Zara jalan sendiri, kok dia belajar jalan kayak ada yang ngajarin. Kamu kok dibiarin aja sih mah? Ya, habis gimana? Udah, habis itu tadinya saya liatin doang dia. Jadi saya biarin gitu loh. Saya liatin terus, tapi yang emang udah kepikiran gitu. Kok ini kayak ada yang kayak kita ngajarin anak jalan kan, kita suruh dia ini terus kita ini dia begini sambil ketawa, terjatuh dia ketawa lagi. Sempat saya liatin terus. Tadinya saya kepikir kok ini anak kayak dia. Jadi masih apa sih, mungkin masih belum ini banget kali ya. Jadi mikir saya, ini anak lagi belajar jalan. Tapi kok pas dilihat-liatin kok kayak ada yang ngajarin gitu. Pas udah nyadarin gitu baru saya bangunin suami saya. Ya udah. Udah pas habis itu kita yang lanjutin ngajarin dia jalan. Besok paginya dia langsung bisa jalan. Setelah malam itu? Setelah malam itu. Nah, arah matanya itu kemana tuh, Bu? Pada saat dia lagi jalan? Itu ke depan. Ke depannya gitu? Jadi kayak ada orang kan yang tadi lagi sih, dia saya tidur taruh di pojok. Terus kayak bantal guling pun kayak udah disket sama dia. Itu bantal guling kan ada 2 tuh. Itu udah dia taruh di pojokan sini 1, pojokan sana 1. Nah terus dia selalu sampai saya liatin tuh. Tadinya saya berpikiran dia lagi belajar jalan sendiri. Makanya dia jatuh, dia ketawa, udah saya diem aja, saya liatin aja. Itu jalan-jalan terus jatuh ketawa. Nah terus pas sudah agak lama baru kepikir, kok kayak ada orang yang ngajarin ini anak jalan gitu. Akhirnya pas suami saya bangunin baru. Akhirnya kita lanjut ngajarin. Ya udah, tapi cuma beberapa kali doang ya, namanya kita udah capek ya di warung seharian, ya udah kita tidur lagi, pas besoknya udah bener-bener jalan dia. Jadi pas 13 bulan dia jalan. Ya jalan dari awalnya dia jalan ya itu tadi. Ada lagi tuh kejadian. Tengah malam juga tuh, sekitar jam 2-an. AC saya bocor. Jadi AC pas selang airnya itu harusnya kan langsung ke belakang tuh ke kamar mandi, itu bocor. Nah sama suami saya akhirnya selangnya itu dia putus yang nyampe ke kamar mandi, terus ditaruh di pintu kamar yang mau ke dapur tuh, yang mau kamar belakang, ditaruh di bawahnya ember. Jadi biar netesnya ke dalam ember itu. Nah terus diganjel sama sendal. Kalau nggak diganjel sama sendal kan airnya nggak pas ke ember jatuhnya kan. Nah pas tengah-tengah malam saya merhatiin tuh, inget saya nih air AC diinin ke ember. Tapi kok nggak kedengeran netes-netesnya gitu. Kalau harusnya kan kedengeran dong. Air netes ketemu air kan dengeran. Ini kok nggak ada netes, saya bilang. Akhirnya saya kepikiran, wah jangan-jangan ganjelannya jatuh nih, saya bilang gitu. Kalau ganjelannya jatuh ya otomatis Ubin becek dong. Saya dalam hati saya gitu, udah saya langsung bangun tuh. Pas saya bangun benar ganjelannya jatuh. Jadi akhirnya tuh airnya nggak pas ember. Akhirnya saya benerin, saya ganjel lagi. Nah pas habis saya ganjel saya liatin tuh agak lama dulu. Saya mikirnya jatuh lagi nggak gitu. Udah saya liatin, ada deh sekitar 5 menit tuh saya diri aja di situ. Saya liatin jatuh nggak. Dari pintu ruang tamu mau ke kamar saya itu ada yang ngedehemin. Hei, kenceng banget. Saya masih merinding aja dengarnya. Pas dia bilang, hei, saya langsung loncat ke tempat tidur, langsung tidur saya. Sampai ketindian suami saya, sampai saya loncatin. Ngapain sih mah? Itu ada suara di ruang tamu, saya bilang gitu. Jelas banget saya diinin kayak gitu. Hei gitu. Suaranya, hei-nya tuh panjang gitu. Wih, sampai merinding saya kalau masih inget itu kata-kata suara kayak cowok gitu. Itu Ibu ya? Suara cowok. Nah, tahun 2008 itu saya lahiran anak kedua laki-laki. Anak kedua laki-laki. Terus dia belum ada seminggu dia lahir. Mertua saya nelpon. Kan mertua saya orang Jambi. Itu mertua saya adiknya nelpon katanya bapaknya sakit. Nah, akhirnya tuh karena bapaknya sakit, akhirnya saya suruh pulang sendiri. Pulang ke Jambi tuh suami saya nengokin bapaknya. Waktu itu pas 2 minggu mau puasa itu. Saya suruh dia pulang kampung nengokin bapaknya. Di kampung dia ada 2 minggu.
Itu anak saya baru umur seminggu tuh, anak kedua ini. Iya. Nah, saya kalau pulang kampung itu warung nggak pernah tutup. Jadi kalau saya pulang kampung itu adik-adik saya kan banyak tuh. Iya. Adik-adik saya 9 orang, adik kakak. Dan saya anak ketiga. Nah itu adik-adik saya tuh pada nginep di rumah sama ibu saya segala, sama bapak saya segala. Jadi tuh warung tuh udah saya stok tuh isinya sama ininya segala lah gitu. Pokoknya saya iniin harga segala macam. Jadi warung tuh nggak pernah tutup. Iya. Jadi Padang tuh- banget ya. Maksudnya jualan mulu gitu. Itu ibu saya yang iniin. Pokoknya warung nggak nutup sayang kata dia. Udah pokoknya biarin deh ibu di sana sama adik-adik gitu. Ya udah. Akhirnya tuh pada di situ dong. Pada tidur kan suami saya pulang kampung nih, saya di rumah kan. Itu kalau pada ngumpul, kalau pada tidur itu di kamar semua tidurnya. Kagak ada yang berani, padahal di kamar di belakang ada kamar. Iya. Di ruang tamu kan juga gede istilahnya gitu ya, bisa tidur. Enggak, ngumpul semua, umpel-umpelan di situ. Ngumpul semua di kamar saya situ. Itu tengah malam sekitar jam 2 jam 3 juga tetap memang gitu. Dia nangis. Pas dia nangis saya cek, tahu-taunya dia pup. Dia mencret. Habis itu saya bawalah dia ke kamar belakang, karena kan di kamar belakang juga ada tempat tidur. Saya bersihin dah tuh dia di situ. Saya bersihin pupnya, saya ganti bajunya. Nah terus pas habis itu, pegel tidur umpel-umpelan di kamar kan. Umpel-umpel, udah dah saya tidur di kamar belakang aja, saya pikir gitu. Ya udah selesai Pak Hari itu saya bersihin, saya tidur. Pak Hari saya taruh yang deket agak ke tembok. Saya di pinggir tuh tidur. Udah kita tidur kan kayak begini posisi kan. Ini anak di samping deket tembok. Pas baru juga mulai mau tidur, kok ini tembok goyang, saya bilang gitu. Pas saya mau ngebalik, itu kan tangan saya posisi begini, itu ditahan, itu kelihatan. Tangannya nggak kelihatan, tapi ada bayangan hitam di sini. Bayangan hitam terus dia kenceng banget. Jadi tuh tangan saya di sini ditahan, muka saya pun juga digini sama dia. Jadi kayak ditegrepin begitu sama dia. Udah saya sampai merontak-merontak. Sampai saya tuh berpikiran, kalau saya teriak kenceng, ntar adik-adik saya tahu, malah horor, malah dia takut, terus nggak berani di situ gitu loh. Otomatis masa kita tengah-tengah malam mau pulang gitu kan, istilahnya tahun 2008 itu kan kayak taksi segala masih susah kayak begitu kan. Makanya saya jadi sampai kepikiran begitu. Akhirnya cuma saya berontak-berontak doang. Pas saya berontak-berontak sampai udah capek, saya berontak. Itu kedengaran orang ngaji. Kebetulan tuh di belakang rumah saya tuh jarak 1 rumah dari saya itu musola. Pas orang ngaji itu langsung hilang. Nggak ada gangguan lagi. Nggak ada lagi. Baru lepas. Kalau tadi kan saya sampai merontak-merontak nggak dilepas sama dia. Terus saya juga jaga diri jangan sampai saya bener-bener kenceng teriaknya gitu. Pas orang ngaji baru lepas. Baru pas saya bilang, waduh digangguin lagi. Itu tahu-taunya itu tempat tidur diangkat. Tempat tidurnya sampai diangkat? Tempat tidur diangkat. Jadi saya tadinya kan lagi tidur kok goyang. Pas saya rasain, waduh ini mah tempat tidur kayak naik gitu tempat tidurnya. Jadi bukan tembok yang bergoyang. Tadinya kan kalau pas saya pertama ngelihat tembok tuh saya pikir temboknya goyang. Tapi pas saya bilang, wah ini mah bukan tembok goyang. Ini tempat tidur diangkat. Makanya pas saya merasa tempat tidur yang diangkat, saya mau nengok dong, mau balik badan kan tadi saya miring nih tidur kan, sambil ngeliatin anak begini. Saya mau balik ya itu tadi ditegep sama dia. Ditahan, muka diginiin sama tangan. Nah dari tangan ini saya kelihatan ya sama saya, bentuk tangannya nggak kelihatan tapi kelihatan hitam doang di sini gitu. Dan berasa emang tangannya dia kenceng nahan saya karena kan saya mau berontak, tapi sama dia nggak diiniin. Pas berontak. Habis itu kedengaran orang ngaji baru hilang. Jadi tuh kasur tahu-taunya di ini tempat tidurnya diangkat sama dia. Tapi nggak kenceng ya? Nggak. Jadi emang ya kayak perlahan dia ngangkat. Cuman kan sepelan-pelannya kasur diangkat kan berasa lah sama kita. Apalagi kita belum tidur. Nah memang itu di kamar itu. Padahal kan saya juga banyak gitu ya dari suami pada sering nginep di rumah gitu. Kayak bapak mertua saya datang dari kampung, itu tidur di situ. Yang berani tidur di kamar belakang itu cuman bapak saya sama mertua saya yang laki-laki. Jadi yang sering nginep di rumah itu juga memang istilahnya bapak saya sering nginep di situ. Sama kalau mertua saya datang
yang selama saya tinggal di sini, selama saya nikah yang datang tuh cuman mertua laki-laki. Nah itu dia doang yang berani tidur di belakang, di kamar belakang itu. Dan nggak pernah kejadian apa-apa gitu, nggak ada dia pernah ngeluh segala macam. Tapi keponakan suami saya suruh di situ, emang dia juga ngerasain serem kata dia tidur di situ, makanya dia nggak mau tidur di situ. Dia tidurnya di ruang tamu. Tapi kalau saya, adik kakak, selalu tuh kalau udah nginep tidurnya ngumpul di situ. Dan emang mereka itu juga, kalau adik-adik saya juga nginepnya kalau suami saya pulang kampung doang. Suami kan juga sering dia pulang kampung karena kan dia sendiri di sini, keluarga besarnya tuh di Jambi. Jadi tuh tiap sebentar asal ada hajatan, ada acara-acara besar, kadang-kadang saya ikut pulang. Tapi kadang-kadang suami aja yang saya pulang, kayak ibunya sakit. Nah itu baru tuh keluarga saya, kalau suami saya pulang tuh ngumpul di rumah saya semua. Nah, ini kan pada akhirnya ibu tahu gak kenapa rumah yang ditempati sama ibu ini horor atau angker gitu? Saya cari tahu memang. Oh, sampai cari tahu. Sampai cari tahu. Gimana tuh, Bu? Ya saya cari tahu, ya cari tahu ke tetangga lingkungan gitu loh. Emang sih zaman saya baru pindah ke sana dulu tuh juga orang udah ngomong di situ tuh daerah angker. Jadi istilahnya kalau kata orang tuh tempat jin buang anak, kalau dia nyebutnya tuh dulu tuh begitu. Iya. Zaman saya belum ngontrak dan saya belum nikah lah gitu. Jadi saya juga sempat dengar kan dulu saya tinggalnya di Pasar Minggu. Jadi kan antara Pasar Minggu Kemang kan emang deket itu kan. Nah dulu saya sempat pernah dengar emang itu gitu loh. Di mana tinggalnya? Di Kemang. Ih ngapain lu tinggal di Kemang? Itu kan tempat jin buang anak gitu. Yeah. Nah tahu-taunya saya setelah nikah malah diboyong sama suami ngontrak di situ gitu. Nah akhirnya pas saya tanya-tanya sama orang situ, itu di sumur itu dulu pernah ada yang kecebur. Ada sumur? Sumur tua. Jadi emang dasarnya itu kan dulu itu rumah Betawi gede gitu loh. Jadi ya istilahnya dari zaman nenek-neneknya lah dulu. Jadi itu rumah tua. Nah pas rumah tua dia banyak anak segala macam, terus dibikinin tanahnya luas kan. Dia bikinin anaknya, dia bikinin lah rumah satu-satu gitu kan. Nah yang rumah tua ini karena orang tuanya udah nggak ada, akhirnya dia renovasi. Nah dia renovasi dijadiin lah rumah tua itu kontrakan yang tadi itu yang saya tempatin 4 pintu. Iya. Nah kebetulan yang pas tempat saya tinggal itu di situ sumurnya. Jadi dasarnya itu dia sumurnya sumur sumur gerek ya namanya ya dulu ya. Nah itu sumur gerek. Nah jadi tahu-taunya di sumur itu pernah ada yang kecebur di situ, meninggal. Maaf siapa atau berapa orang? 1. Cowok kan? Cowok katanya yang kecebur. Nah di situ dulu dasarnya sebelum rumah itu direnovasi ya, jadi itu pernah kecebur laki-laki ke dalam sumur itu. Nah terus setelah rumah direnovasi, yang di sebelah saya yang penyalur pembantu itu kan kita bak mandinya juga bukan bak mandi kayak sekarang gitu ya, yang udah tinggal tomblok gitu, tinggal taruh gitu ya. Kita emang kayak bikin kolam gitu. Jadi itu rata-rata 4 pintu itu kamar mandinya kayak kamar mandi kolam yang di semen. Terus dalamnya dikasih keramik lah gitu kan. Nah rata-rata tuh kita gitu, jadi agak gede gitu loh. Gede. Nah itu yang di sebelah saya yang penyalur pembantu itu sebelum dia yang ngontrak, itu anaknya balita. Itu pernah kecebur ke kolam itu. Terus gimana? Jadi di sebelah saya itu anak balita. Saya pun nih punya anak 2. Itu emang pada seneng banget itu kalau mandi tuh nggak mau sekedar mandi doang di sumur itu. Selalu dia emang mandi di kolam itu. Jadi nyebur gitu. Jadi kayak jadi kolam renang anak-anak lah jatuhnya. Nah itu dia berdua di kakak tuh selalu main di kolam itu. Ini anaknya ada di sini guys. Anaknya ada di sini, dia juga tahu itu. Itu si bak mandinya itu kalau nggak dibersihin tuh banyak encu tuh di sampingnya tuh. Banyak apa? Encu. Encu apa tuh? Keong gitu ya? Bukan. Nyamuk yang jadi nyamuk. Oh iya. Ya mungkin kalau jarang dibersihin. Kalau jarang dibersihin. Lah anak saya kan yang tadi lagi tiap mandi nggak pernah mau sekedar mandi doang. Jadi makanya setiap hari tuh
kolam dikuras terus jadinya, makanya jadi nggak pernah ada jentik nyamuk berarti kan, yang begini-gini. Iya. Soalnya dulu aku juga punya Bu, itu apa bak mandi seperti itu di semen dikasih keramik. Iya. Oke. Jadi itu yang di samping rumah itu pernah ada yang meninggal juga berarti? Jadi yang ngontrak itu dia punya balita. Ya tadi lagi mungkin karena baknya gede, dia yang kurang kontrol kali anaknya ya. Jadi mandi kencemplung atau gimana lah jatuhnya, mungkin ya itu tadi kelelep, ketaunya udah ngambang aja dia. Itu pada saat kalau saya belum ngontrak. Oh belum ngontrak. Belum ngontrak. Oh sebelumnya. Sebelum saya ngontrak itu belum. Jadi anak itu kan yang tadi lagi saya pas ngontrak yang ada yang penyalur pembantu itu. Nah sedangkan yang anaknya meninggal itu sebelum yang dia ngontrak yang penyalur itu. Habis itu orang yang punya kontrakan itu dia mau bangun baru itu rumah. Jadi dia pugar semuanya, terus dia bangun baru yang tadinya kontrakan 4 pintu mau dia jadiin 2 pintu. Nah terus dia janjiin saya masih boleh ngontrak di situ nanti kalau udah jadi. Makanya saya geser ke dalam gang, tapi kontrakan dia juga. Ya udah saya geser di sana, itu dia bangunnya itu hampir 1 tahun. Lama juga ya? Iya, kan dia bikinnya itu, jadi dia 3 tingkat. Jadi di bawah rumah, di atas dia bikin kos-kosan. Selama 1 tahun perjalanan itu kontrakan rumah itu dibangun, itu namanya kita orang situ ya sudah ibaratnya udah dianggap orang situ lah gitu. Saya seringlah keliwat-seliwir ke sana kan nengokin udah sampai mana jadinya, terus udah sampai mana ininya gitu, ngobrol sama tukangnya. Terus tukangnya bilang sama saya, "Ibu kok betah sih tinggal di sini, Bu? Emang kenapa?" "Saya aja sering di sini nampakin," katanya. "Apaan?" "Itu orang hitam gede kayak genderuwo," katanya. "Sama perempuan kuntilanak sering ketawa-ketawa," kata dia. Itu di sumur itu tuh. Kan dia pas bangun itu puing bangunan itu dia masukin ke sumur. Jadi sumurnya ditutup sama dia. Nah, itu dia bilang dia yang iniin ngelihat kalau kata dia tuh di situ tuh genderuwo sama kuntilanak kata dia. Itu yang kuli bangunan sama tukang bangunannya juga sering lihat kan dia kadang-kadang sampai lembur tuh sampai malam segala macam. Nah, itu dia sampai dia bilang kok betah sih. Saya nggak pernah lihat, saya bilang begitu aja udah. Saya nggak pernah ngelihat begituan, saya bilang. Tapi saya masih penasaran nih Bu, itu sumurnya itu ada di mana sih Bu? Kan posisi sumur di kamar mandi. Oh. Jadi di rumah yang di belakang saya itu tadinya dia plong aja. Jadi kayak jadi tuh pembatasnya itu cuman bangunan orang gitu loh. Jadi sama orangnya tuh nggak dibatas. Makanya kan yang saya bilang tadi pas saya ngontrak di situ depan belakang saya renovasi. Nah saya sket dah tuh separuh yang di belakang itu saya jadiin dapur, separuh jadi kamar mandi. Nah posisi sumur itu di dalam kamar mandi di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah sumur ini tempat saya mandi. Nah di sini nih WC sama bak mandi. Itu sumurnya masih ada airnya? Masih kita pakai. Jadi zaman dulu kan kerek. Jadi kalau pas waktu saya di situ tuh sumurnya udah ditutup, di beton dibikinin kayak begini nih di beton, tapi bisa dibuka karena di dalamnya kita masukin paralon. Jadi sumber air kita sehari-hari emang dari sumur itu. Tetap dari sumur. Dari sumur. Jadi sumurnya ditutup pakai beton, di sampingnya taruh mesin air. Jadi kita berempat itu airnya ya dari saya gitu loh. Dari sumur itu dan mesinnya juga ada di tempat saya. Iya paham. Berarti itu sumurnya memang di tempat ibu aja tuh ya? Sumurnya di tempat. Jadi yang 4 pintu ini emang sumber airnya dari saya semua. Jadi sumur itu pun juga pas kamar mandi saya. Tapi Ibu Nela pernah tahu gak kabar terakhir di rumah itu gimana tuh sekarang? Kalau kabar terakhir sih nggak pernah ada kabar apa-apa. Rumahnya entah memang direnov lagi atau gimana? Enggak, memang kabar terakhirnya saya sih sering ke sana. Karena kan KTP saya segala juga nggak langsung saya pindahin dulu. Itu saya sering di sana. Itu kan di atasnya tadi yang tadi lagi kan rumahnya 3 lantai kan. Itu nggak berani yang ngontrak satupun. Pernah ada yang ngontrak katanya satu kan dia bikin kos-kosan tuh. Jadi 2 lantai dia bikin kos-kosan tuh adep-adepan.
ada 5 pintu, jadi di 20. Lantai 2 10, lantai 3 10. Itu katanya saya pernah nanya, katanya yang ngontrak cuma pernah sekali doang. Yang kos sekali, itu pun nggak pernah ada yang ngekos. Karena diganggu terus sama bayangan yang genderuwo, yang kata tukang itu. Iya. Akhirnya nggak ada yang betah ngontrak di situ. Jadi sebenarnya ini udah ada 3 sosok ya, yang kalau Ibu Nela dan keluarga kan sosok laki-laki ya. Iya. Yang tukang yang baru itu Ya tukang, kalau kata dia, ya kalau saya juga kan nggak tahu yang laki-laki ini apa gitu. Cuman emang bentuknya seperti laki-laki. Kalau yang tukang tuh bilangnya katanya orangnya gede, hitam. Itu sama yang itu kuntilanak katanya. Kalau kuntilanak tuh dia nggak lihat sosoknya, cuman dia ketawa-ketawanya. Kalau yang hitam genderuwo itu dia lihat sosoknya kata dia. Dan yang ngontrak kos di atas pun juga pernah ngelihat. Oh, ada cerita tuh. Ada cerita, makanya dia bilang. Tapi ya kalau sekarang sih saya udah nggak tahu lagi ceritanya. Cuman pernah saya sekali nanyain ya itu tadi, kontrakannya memang nggak ada yang ngisi. Nggak ada yang ngisi, sekalinya ada yang ngisi tuh pindah gitu. Sumurnya masih ada? Enggak, kan waktu dia bangun itu yang bangun kedua itu udah benar-benar tutup ya? Ditutup. Oke. Yang dia renovasi kan saya bilang kan bangunan itu diuruk sama yang bekas urukan ditutup. Ya paling itu aja ya Bu ya. Yaudah, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Ibu Nela izin pamit. Bye.